Salam bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini yaitu dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian pewartaan firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali lipat upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang beribadah di rumah masing-masing, salam sehat bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat ke-18, minggu ini mengambil tema kemerdekaan. Bahwa besok
tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Hal ini adalah sebagai tema kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak dari segala bangsa. Maka semua penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam judul perikop Alkitab disebutkan memerdekakan budak Ibrani, suatu tindakan pembebasan yang mengandalkan belas kasihan, sebab penghapusan utang dan pembebasan budak bukanlah perkara yang sangat mudah dan gampang untuk dilakukan seseorang. Namun dalam hal ini Allah membuat suatu aturan dan berusaha membebaskan dan memberdayakan para budak, sebagaimana Allah sendiri telah melakukan bagi semua makhluk lewat belas kasihannya. Untuk itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, sehingga kita beroleh anugerah dan belas kasihan dari Allah. Jika Allah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama, seperti tertulis pada Yohanes 13 ayat yang ke-34. Jadi tidak mungkin dapat melaksanakan kasih jika masih memperbudak orang lain. Perikop khotbah ini diawali dengan kalimat, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, berarti dengan kesadaran dan kerelaan hati memberikan dirinya menjadi budak atas orang lain. Hal itu akibat faktor sulitnya hidup kemiskinan yang terlilit utang. Ketimbang mati kelaparan, lebih baik menjadi budak supaya mendapat makan dan perteduhan. Namun tidak selamanya menjadi budak. Ada batas waktu yang ditentukan, dan pada batas waktu yang telah tiba dia kembali merdeka atau bebas. Hanya 6 tahun dia menjadi budak, dan setelah 7 tahun dia merdeka. Dan seseorang itu tidak dibebaskan begitu saja. Allah sendiri mengaturkan bahwa mereka harus diberikan modal untuk menyambung hidupnya setelah bebas dari budak. Sebagaimana pada ayat yang ke-14, engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu, haruslah kau berikan kepadanya. Kata dengan limpah memberi itu merujuk kepada kepedulian atas kelangsungan hidup orang lain, dorongan untuk suka menderma kepada sesama manusia, bertujuan untuk saling menghargai hak ajasi manusia yang lemah dalam anggota persekutuan, dan untuk menolong orang asing. Untuk itu dapat dikatakan bahwa
aturan yang dibuat Allah berorientasi pada kesejahteraan individu setiap anggota masyarakat, yang mana bangsa Israel diajak untuk bermurah hati dengan tidak menutup tangan, melainkan dengan tangan terbuka memberi kepada saudara yang miskin dan memberi kepada mereka kebebasan. Hal ini mengingat bahwa dulu bangsa Israel adalah budak di tanah Mesir dan Tuhan sendirilah yang membebaskannya. Demikianlah kiranya bangsa itu harus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, budak ataupun hamba. Apa yang diperbuat Allah kepada mereka, demikian juga akan mereka lakukan atas orang lain. Untuk itu, pembebasan budak haruslah dengan tulus tanpa merasa susah, ikon ias niroha, jangan dalam suasana hati yang terpaksa. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kemerdekaan menjadi hak setiap orang, jika ini menjadi prinsip untuk membangun relasi atau kebersamaan yang kokoh, maka ketika ada orang yang menjadi hamba, kita harus bersikap adil atas mereka. Demikian juga ketika kita membantu kehidupannya, ketika orang lain pernah kita bebaskan dari penderitaannya, kita tidak boleh memandang bahwa seseorang itu sudah berhutang budi kepada kita dan kita memaksa untuk membayarnya. Sering terjadi ketika seorang menyelamatkan orang lain, maka bisa bertindak semena-mena atasnya. Melalui khotbah ini, kita diminta supaya membawa pembebasan bagi mereka yang membutuhkannya. Hal ini kita lakukan karena kita hanya melakukan apa yang telah kita terima dari Allah lewat kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Apa yang telah diperbuat Allah oleh Yesus Kristus atas kita dan atas keselamatan kita, maka kita juga harus melakukan terhadap sesama kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas anugerah kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersyukur dan berterima kasih serta memuji Engkau lewat ibadah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Kiranya firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan kami dan mengokohkan iman kami. Terlebih ya Tuhan, ketika kami dilanda oleh COVID-19 virus corona, agar kami terhindar dan boleh terputus dari virus corona karena anugerah dan keselamatan yang daripada-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan, kami bawakan dalam doa kami, di mana Tuhan telah panggil almarhum Bapak Yunus Hutauruk, ya Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan iman dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai dan kasih-Mu
ke tengah-tengah mereka. Demikian juga ya Tuhan, terima kasih buat bantuan alat protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang diprakarsai oleh Amang Penetua Siboro SH. Berkatilah ya Tuhan yang memberi dan jemaat-Mu yang menerima, dan juga ya Tuhan buat Amang Penetua Siboro yang memprakarsainya. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang telah menerima pemberkatan nikah, yaitu Andi Roy Karto Silalahi Situkir dengan Sujana Burusagala SE dari Sektor 5, dan Pebiola Justina Burus Siregar MKOM dengan Willy Andrew Hasurungan Tambunan Sarjana Pendidikan. Kiranya keluarga yang menerima pemberkatan nikah ini ya Tuhan menjadi keluarga yang berbahagia, yang seturut dan takut akan Engkau. Keluarga yang senantiasa berjalan dalam damai dan kasih yang daripada-Mu. Berkati juga ya Tuhan kedua belah pihak orang tua mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang masih sakit dan yang sudah pulih, memperoleh kesembuhan. Tuhan berkati mereka, berikan ketabahan dan kesabaran agar mereka ya Tuhan sabar dan tabah dalam proses-proses pemulihan kesehatan yang daripada-Mu. Demikian juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang sudah berulang tahun dalam minggu-minggu yang lalu. Adalah Tuhan yang memberikan umur yang panjang, sehat selalu, murah rezeki, sehat jasmani, dan kuat dalam imannya. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh buat semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan dalam berbagai-bagai pekerjaan. Kiranya Engkau senantiasa yang menjauhkan virus corona dari kami, agar kami terputus dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan dalam semua anugerah dan pengasihan-Mu yang Tuhan senantiasa limpahkan pada kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati semua anggota jemaat-Mu ya Tuhan, dari mulai yang kecil, dewasa, remaja, dan semua orang tua yang lansia duda dan janda ya Tuhan, dan juga anak yatim piatu. Berkati semua ya Tuhan, agar mereka senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, karena kami datang berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati
dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Salam sehat bagi kita semua. Salam kasih. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.